Selamat pagi para romo, para suster, para bruder, dan saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para bruder, para suster, pada renungan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman yang di asrama Putri Van Lith. Saya ingin bertanya, kemudian juga berbagi pengalaman mereka ketika hidup bersama. Saya ingin memanggil Maria dulu untuk sharing. Hari ini saya mengambil dari bacaan pertama tentang bagaimana kita diajak untuk menjaga diri kita, tubuh kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Kita orang-orang Katolik yang sudah dibaptis, tentunya kita harus menjaga diri kita persembahkan diri kita yang terbaik untuk Allah. Nah, saya terkesan dengan ini, Maria. Satu kalimat, bukan satu kalimat, tapi ada perikop ini. Janganlah kalian menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Nah, pengalamanmu setelah hidup bersama dengan teman-teman di ASPI ini bagaimana? Kalau menurut saya, kita ini kan hidup di sini berdampingan ya, Sus. Kita bersama-sama. Seharusnya kita menggunakan semua karunia Tuhan itu dengan baik. Misalnya kita memiliki mata. Nah, mata itu seharusnya kita nggak boleh gunain cuma buat melihat hal-hal yang negatif. Jadi kita juga harus lihat sisi positif dari suatu kejadian juga. Lalu dengan mulut kita juga tidak boleh hanya membicarakan hal-hal yang negatif saja, tetapi kita harus membicarakan yang penting-penting juga gitu terus. Lalu kalau buat tangan, seharusnya kita di asrama ini tidak boleh enteng tangan, terutama kalau bercanda sama temannya itu nggak boleh ya. Enteng tangan kan ya, bukan yang untuk membantu tapi untuk plak-plak ya, iya, yang negatif. Oke. Ada lagi? Atau mungkin tanya sama temenmu yang lain deh. Oh ya udah, Kayla sini dong Kayla, mau tanya nih. Halo. Mau tanya apaan? Jadi gimana menurut kamu setelah kamu dengar apa yang aku bicarain tadi? Oh, kalau aku sih setuju sama Frida, apalagi karena kan kita tinggal di asrama bareng-bareng. Jadi kita semua harus hidup pokoknya baik-baik lah, nggak boleh jelek-jelek, karena pasti kalau jelek pasti bikin masalah di asrama tuh susah. Oke. Nah, kita kan ya pertama kita perlu bersyukur ya bahwa kita tuh dikaruniai tubuh yang sempurna. Kan sekalipun bagi kita cacat, tapi bagi Allah itu nggak ada yang cacat. Karena Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Maka kita perlu menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk hal-hal kebaikan. Nah, mungkin ada lagi yang perlu disaringkan pengalaman dalam hidup bersama dengan menjaga tubuh itu kan keseluruhan ya, dari yang tidak kelihatan. Ada lagi yang mau disaringkan, mungkin punya pengalaman atau mungkin perlu disampaikan ke teman-teman di asrama maupun umat pada umumnya. Kalau menurut saya ada nih Sus, kan kita dulu PJJ, jadi kita tuh PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh. Jadinya tuh kita di situ kenal cuma dari media sosial. Di situ kita belum tahu sifat yang sebenarnya. Kebanyakan orang-orang itu selalu ngeliat atau menilai orang lain itu dari cerita-cerita orang lain. Entah itu negatif atau positif tuh pasti mereka udah nilai dari online dulu kan Sus, dari media sosial dulu. Di situ setelah kita hidup berasrama, gak semuanya sama seperti yang di media sosial tuh. Yang kelihatan cuek itu malah sebenarnya ramah di aslinya. Kalau yang kelihatan ramah tuh malah di asli tuh lebih cuek gitu. Dan semua kejelekannya tuh belum tentu benar. Jadi seharusnya kita jangan menilai orang tuh dari covernya saja. Iya, di asrama tuh kita tuh semua rahasia kita tuh pasti bakal kebongkar. Jadi di asrama kita baik mungkin lah. Ya, tampil apa adanya gitu ya. Betul. Nah, sama sih sebenarnya, bukan dalam hidup bersama di asrama aja. Kita sebagai umat Katolik itu pertama menyadari bahwa kita itu juga punya kelemahan dan kelebihan. Kita tidak boleh menilai, melihat sesama itu hanya dari segi negatifnya atau positifnya saja. Kita hidup belum sempurna, tetapi kita semua menuju kesempurnaan. Maka
kita perlu menjaga tubuh kita. Kalau tadi dalam bacaan kan kita sudah dulu orang-orang mati yang sudah dibangkitkan, harapannya kita juga mesti setiap kali memperbaharui hidup kita dari hal yang tidak sempurna, tetapi kita percaya bahwa dengan kuasa Allah kita bisa bangkit, kita bisa memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih sharingnya ya. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya rasa bahwa bacaan hari ini menjadi kesempatan untuk refleksi untuk kita masing-masing. Kita perlu mensyukuri diri kita, tetapi juga kita perlu mengandalkan Allah untuk setiap kali menyempurnakan hidup kita agar kita semakin layak menjadi pengikut Allah yang sempurna. Begitu. Terima kasih dan berkah dalam.